Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yeni. Saya mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Teori Pesan Dakwah. Di sini saya akan mencoba merangkum materi-materi yang sudah saya pelajari di semester 4. Yang pertama yaitu pengertian dakwah. Dakwah adalah salah satu bentuk komitmen muslim terhadap agamanya. Setiap muslim dan muslimat mendakwahkan Islam sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan mereka sesuai dengan keadaan, status sosial, profesi, dan pengabdian masing-masing kepada orang lain, baik itu muslim atau non-muslim. Dakwah juga merupakan salah satu usaha Islami untuk melakukan rekonstruksi sosial yang sesuai dengan ideologi Islam. Semua bidang dapat dijadikan medan dakwah dan seluruh kegiatan hidup manusia pun bisa digunakan sebagai sarana atau alat untuk berdakwah. Nah, terus untuk pengertian dari teori yaitu serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Teori dalam ilmu pengetahuan berarti model atau kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. Nah, teori dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Teori juga merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti kebenarannya. Manusia membangun teori untuk menjelaskan, meramalkan, dan menguasai fenomena tertentu, misalnya benda-benda mati, kejadian-kejadian di alam, atau tingkah laku hewan. Nah, seringkali teori dipandang sebagai suatu model atas kenyataan. Misalnya, apabila kucing mengeong berarti minta makan. Sebuah teori membentuk generalisasi atas banyak pengamatan dan terdiri atas kumpulan ide yang koheren dan saling berkaitan. Nah, perlu diketahui bahwa teori berbeda dengan ideologi. Seorang peneliti kadang-kadang biasa dalam membedakan teori dan ideologi. Terdapat kesamaan di antara keduanya, tetapi jelas mereka berbeda. Teori dapat merupakan bagian dari ideologi, tetapi ideologi bukan teori. Lalu selanjutnya, macam-macam teori dakwah. Berdasarkan pengembangan dakwah sebagai ilmu, maka tidak mungkin tanpa adanya penemuan dan pengembangan kerangka teori dakwah. Tanpa teori dakwah, maka apa yang disebut dengan ilmu dakwah tidak lebih dari sekedar kumpulan pernyataan normatif tanpa memiliki kadar analisa atas fakta dakwah, atau sebaliknya, hanya merupakan kumpulan pengetahuan atas fakta sehingga mandul untuk memandu pelaksanaan dakwah dalam menghadapi masalah yang kompleks. Nah, dengan ditemukannya teori-teori dakwah yang telah menyebabkan keberhasilan dakwah masa lalu itu dapat diuji kembali relevansi teori dengan fakta dakwah yang ada pada saat sekarang dengan metode riset dakwah partisipatif dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan metode riset kecenderungan gerakan dakwah. Nah, berikut ini adalah macam-macam teori dakwah. Yang pertama yaitu teori citra dai. Makna dakwah tidak hanya sekedar menyeru atau mengajak manusia, tetapi juga mengubah manusia sebagai pribadi maupun kelompok agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya.
Nah, dalam rangka menegakkan dakwah sehingga ajaran Islam diketahui, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh umat, diperlukan juru dakwah yang berkualitas. Juru dakwah tersebut adalah orang yang mengerti hakikat Islam dan mengetahui apa yang sedang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nah, terus keberhasilan kegiatan dakwah sangat ditentukan oleh kualitas dan kepribadian seorang dai. Dengan kualitas dan kepribadian tersebut, seorang dai akan mendapatkan kepercayaan dan citra yang positif di mata mad'u, baik individu ataupun masyarakat. Nah, kata citra atau image pada pemahaman mayoritas seseorang adalah suatu kesan dan penilaian terhadap kelompok, lembaga, dan lain-lain. Citra yang berhubungan dengan seorang dai dalam perspektif komunikasi sangat erat kaitannya dengan kredibilitas yang dimilikinya. Kredibilitas sangat menentukan citra seseorang. Kredibilitas seseorang tidak tumbuh dengan sendirinya, tidak secara instan, tetapi dicapai melalui usaha yang terus-menerus, harus dibina dan dipupuk, serta konsisten sepanjang hidup. Pencitraan mad'u terhadap diri seorang dai sangat berpengaruh dalam menentukan apakah mereka akan menerima informasi atau pesan dakwah. Nah, ada 4 cara bagaimana seorang dai dinilai oleh mad'unya. Yang pertama yaitu dai dinilai dari reputasi yang mendahuluinya. Apa yang sudah dilakukan oleh dai, bagaimana dengan karya-karyanya, apa latar belakang pendidikannya, apa jasanya, dan bagaimana sikapnya seorang dai memperindah atau menghancurkan reputasinya. Nah, yang kedua, melalui perkenalan atau informasi tentang diri seorang dai. Seorang dai dinilai mad'unya dari informasi yang diterimanya. Bagaimana informasi tentang dai diterima dan bagaimana dai memperkenalkan dirinya sangat menentukan kredibilitas seorang dai. Yang ketiga, melalui apa yang diucapkannya. Lisan adalah ukuran seorang manusia. Begitulah ungkapan Ali bin Abi Thalib. Nah, apabila dai mengungkapkan kata-kata yang kasar, kotor, dan rendah, maka seperti itu pula kualitasnya. Nah, lalu apa pengertian pesan dakwah? Pesan dakwah yaitu isi atau materi yang disampaikan oleh dai kepada mad'u. Nah, madah dakwah tersebut meliputi bidang akidah, syariah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Kesemua materi dakwah ini bersumber dari Al-Quran, as-sunnah Rasulullah SAW, hasil ijtihad ulama, dan sejarah peradaban Islam. Terus pesan dakwah dapat diklasifikasikan menjadi 4 masalah pokok, yaitu yang pertama masalah akidah atau keimanan. Masalah pokok yang menjadi pesan dakwah adalah akidah Islamiyah. Aspek akidah ini yang akan membentuk moral atau akhlak manusia. Oleh karena itu, yang pertama sekali dijadikan madah dalam dakwah Islam adalah masalah keimanan. Yang kedua yaitu masalah syariah. Hukum atau syariah sering disebut sebagai cermin peradaban dalam pengertian bahwa ketika ia tumbuh matang dan sempurna, maka peradaban mencerminkan dirinya dalam hukum-hukumnya. Pelaksanaan syariah merupakan sumber yang melahirkan peradaban Islam yang melestarikan dan melindunginya dalam sejarah. Nah, pesan dakwah yang bersifat syariah ini sangat luas dan mengikat seluruh umat Islam. Ia merupakan jantung yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan umat muslim. Nah, yang selanjutnya yaitu masalah akhlak. Secara terminologi, pembahasan akhlak berkaitan dengan masalah tabiat atau kondisi temperatur batin yang mempengaruhi perilaku manusia. Berdasarkan pengertian ini, maka ajaran akhlak dalam Islam pada dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia
yang merupakan ekspresi dari kondisi kejiwaannya. Materi akhlak ini dimaksudkan untuk dapat menentukan baik dan buruk, akal dan kolbu berupaya untuk menentukan standar umum melalui kebiasaan masyarakat. Pengertian pesan dakwah. Nah, pesan adalah ide, gagasan, informasi, opini yang dilontarkan seorang komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk mempengaruhi komunikasi ke arah sikap yang diinginkan komunikator. Sedangkan dakwah ditinjau dari segi etimologi atau bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a, yada'u dakwatan, yang artinya yaitu mengajak, menyeru, dan memanggil. Adapun kesimpulannya yaitu pesan dakwah adalah suatu yang disampaikan oleh dai kepada mad'u dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana tanpa adanya suatu paksaan yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, terus untuk jenis-jenis pesan dakwah yaitu yang pertama ayat-ayat Al-Quran, terus yang kedua yaitu hadis Nabi SAW, terus pendapat para sahabat, pendapat para ulama, terus kisah teladan, kisah pengalaman teladan, dan berita dan peristiwa. Lalu tujuan dakwah. Tujuan dakwah yaitu nilai atau hasil akhir yang ingin dicapai atau diperoleh keseluruhan tindakan dakwah. Nah, untuk tercapainya tujuan ini, maka semua penyusunan rencana dan tindakan dakwah harus ditunjukkan dan diarahkan. Nah, ada juga tujuan dakwah secara umum. Apa? Yaitu terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penghargaan yang diberikan Islam kepada umat manusia yaitu yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tin ayat 4. Yang kedua yaitu manusia dijadikan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Dan yang ketiga yaitu Allah memuliakan manusia dengan memberikan tugas tersebut. Nah, yang keempat yaitu manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.